Mau sebenarnya gini, rencananya gue tuh pengen ngerjain 300 soal University World itu pakai RStudio gitu, karena gue kan basicnya membuat YouTube itu pengen mengenalkan RStudio, fungsi-fungsinya kayak penggunaan RStudio untuk statistik, untuk data science atau data analysis, apapun itulah ya. Jadi gue pengen ngerjain di RStudio. Nah, kebetulan kemarin tuh ada ilmu baru nih ke gue lewat di FYP TikTok gitu. Gue belum ngerjain keseluruhan 300 soal gitu, tapi tiba-tiba muncul di TikTok part dimana si ini Jongmin nanya ke Dongyu gitu. Dongyu gimana bacanya? Jongmin nanya ke Dongyu mengenai soal semacam berikut gitu. Nah, ini mengenai soal begini. Ini apa sih, ini apa maksudnya 83 ke penulisan binary number gitu, apa sih bahasa Indonesia, penulisan 2 digit gitu yang gitu, 2 digit, penomoran 2 digit gitu, apa sih maksudnya gitu. Nah, itu tuh dijelasin sama Dongyu. Nah, Dongyu kan ngejelasin ke dia. Nah, si pemilik akun TikTok ini bakalan gue notice itu ngejelasin ke kita gitu yang belum mengerti. Ternyata caranya ya seperti itu. Nanti gue stitch videonya. Nah, gue pengen ngebuat di versi RStudio-nya begitu videonya. Jadi ini berencana ngerjain 300 soal jadi bikin fungsi gitu, dimana materi fungsi itu kayaknya masih cukup jauh ya untuk di channel gue sendiri gitu. Ibaratnya semesternya masih nggak semester 1 penulisan fungsi itu untuk mengenal RStudio. Nah, sebelum menulis fungsi kita bedah dulu soalnya gitu, yang dimaksud si soal ini gimana sih gitu. Gua copy ke sini ya, di sini makan dulu ya. Ini jadi nggak ada coret-coretan karena tabnya gue pakai buat kamera depan. Kita langsung kerjain nomor 21 dulu secara manual di RStudio. Nggak manual banget. Jadi konsepnya begini. Ini kita pakai yang binary number. Nah, tadi gue udah searching, penyebutannya itu ada binary, ternary, quaternary, quinary, centenary, septenary, octenary, novernary, seperti nama bulan lah gitu ya. Kita lanjut lagi di sini ya. Pertama di sini itu ada 83 gitu, ada nomor 83, dimana penulisan 83 itu bisa masuk ke penulisan 9 digit atau 10 digit gitu. Penulisan 10 digit nih, gue jelasin dikit deh. 10 digit itu desimal kalau nggak salah ya, desimal gini, desimal atau denary. Nah, denary number gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, desimal atau denary number itu isinya ya ini dari 0 ya, 0, 1, 2, 3 gitu. Ternary 0 sampai 2, binary 0 sampai 1 gitu. Dan begitu seterusnya, 4 digit ya otomatis sampai 3, 5 digit otomatis sampai 4, 6 digit otomatis sampai 5 penulisannya gitu ya, penulisan angkanya. Nah, di sini di soal nomor 21 ini nanti udah kelihatan. Nah, penulisannya tuh kayak gini. 83 itu penulisan dalam desimal atau denary. Kalau desimal tuh cenderung 0, gitu menurut gue ya. Gue masih belum belajar gitu. Nah, pokoknya denary number gitu, penulisan 10 digit. Nah, itu diperintahkan untuk cari nilai A ini, dimana nilai A itu berarti kan nilai 83 dalam bentuk 2 digit. Nah, seperti ini. Sorry, biasaan. Nah, seperti ini. Jadi kita nyari nilai A lah. Cara untuk mencari nilai A ini, caranya seperti ini.
ya. Kita coret-coret di RStudio. Jadi yang pertama adalah ini kan binary ya, binary itu 2 ya, itu dibagi 2, 83 itu dibagi 2, 83 dibagi 2, 41 kan hasil 41 ini ada sisa gitu kan, 41 kali 2 kan 82, nah 83 kurang 82 kan 1, tuh ada sisa 1 tuh, paham nggak? Sampai sini paham nggak? 83 bagi 2 bisa, tapi sisa 1 gitu ya. Jadi ini di RStudio bilangnya gini, nah nih sisanya tertulis ya, sisa gitu dah, gua pakai hashtag sisa gitu, sisa karena 41 kali 2 sama dengan 82 gitu. Nah paham kan sampai sini? Nah tulislah 1 ini ya, tulis 1, masih ada 41 ini. Nah kita lanjut tulis ke 41 gitu kan. 41 bagi 2 20 ya kan, 20 kali 2 40, sisa 1 otomatis. Kita cek lagi nih, kita cek, kita yang manual aja kan. Kita cek ini sisa 1 ya kan, benar sisa 1, paham kan? Di sini kita lanjut tuh, hasilnya 20, kita bagi 2 lagi, 10 kan hasilnya. Nah 10 itu nggak ada sisa 0 dari 20. Nah gini, paham kan? Ini sisanya 0 ya. Selanjutnya ini berlanjut sampai 1 lah gitu. Ini berapa? 10, ini 10, ini 5 ya kan, sisa 0. Nah sisa 0 tetap. Nah ini ya, lanjut terus dari 10 5 ya, benar kan ini? Salah kan? Nah 2 gitu kan, benar, 2 5. Nah ini sisa 1 dari 5, salah kamu tuh 4 gitu kan. Ya terus lanjut, hasilnya tuh 1, hasil ininya tuh 1 ya. Nah ini udah ya, kita cari ini ya, notice ya, dari 83 ini sampai 1. Nah yang kita maksud dari nilai A itu adalah nih angka 1, ini ditulis itu 0011 dan itu hasilnya. Jadi jika ditanya A itu sama dengan, ditulis dari yang di bawah ya, 1 ya, 1 0 0 1. Oh ini lupa kan. Nah kita tulis semua sisa ya, semua sisa sama ini hasil akhirnya 1 begitu. Semua sisa ya, gue nggak bisa nih kalau nggak diulang-ulang. Semua sisa, jadi sisanya ini ada berapa nih, berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 begitu ya, begitu, itu jawabannya. Kalau nggak percaya kita coba hasilnya 1010011, itu hasilnya, itu jawabannya ya. Nah di sini udah bisa kelihatan polanya, rumusnya. Kita pahami dulu rumus dan polanya gitu ya, kita pahami dulu. Nah jadi udah ya, bener ya hasilnya, bahwa pertanyaan 21 itu dimana kita diperintahkan untuk mencari binary number dari 83, itu hasilnya 1010011. Nah itu udah gue jelasin secara manualnya, tapi nggak pakai coretan tangan. Mungkin lu agak sedikit bingung, lu bisa nonton video di TikTok yang akunnya bakalan gue stitch ya. Terus kita di sini nggak mungkin kan
ini udah, maksudnya kita udah menggunakan teknologi RStudio begitu, terus kita masih pakai manual begini, nggak mungkin. Akhirnya gue berpikir, gue berinisiatif untuk membuat fungsi gitu, biar hidup kita lebih mudah ya. Nah oke, gue di sini kita buat fungsi bareng-bareng, tapi lebih tepatnya gue jelasin, lu praktek gitu ya. Gue males ketik ulang karena capek, sorry ya. Jadi begini, sebelum menulis fungsi kita pahami dulu atribut-atribut yang kita butuhkan ya. Yang pertama, kita butuh numbernya atau nilai awal untuk perhitungan sisa-sisa itu, ya kan? Itu kan sisa-sisa nih ya, yang kita cari tadi itu kan sisa-sisa gitu kan, sisa-sisa. Nah, perhitungan sisa-sisa itu gitu, kita butuhkan nilai awal yaitu 83 yang kita hitung nantinya, dan ada operasi yang kita lakukan sebelumnya, yaitu ini ya, untuk mengetahui nilai sisa. Nah itu namanya number new sebenarnya, tapi gue tulis sebagai n titik ya, gue tulis sebagai n titik. Jadi setelah itu, ini gue pengen apa gitu, gue pengen hasilnya tuh langsung jebret gitu, 1100 nih, yang tadi itu hasilnya berapa tuh nih, 101011 nih, gue pengen hasilnya langsung seperti ini gitu. Jadi gue buat vektor gitu, buat wadahnya dulu, wadah untuk membuat vektor sisa itu gitu, vektor hasil itu gitu. Nah selanjutnya kita membutuhkan fungsi while atau selama gitu. Selama S lebih dari 1, kita tetap melakukan perhitungan pembagian gitu, ya kan? Paham sampai sini, paham? Ya pelan-pelan, ntar nafas buang. Oke, minum dulu. Pahami dulu kode gua, pahami dulu. Enak. Ini pertama kali lo gue begini, enak ternyata bro. Karena yang begini-begini sih biasanya jagung gak sih? Ya gak sih? Jagung gitu gak sih? Metodenya tuh jagung, olahan jagung gitu loh. Enggak ya? Salah ya? Tapi biasanya jagung tuh, gue gak suka jagung. Gue pertama kali ini gue pengen ngabisin duit, anjay. Gue pengen nyemil yang grauk gitu, dan nemu ini dan enak ternyata. Langsung lah, udah tahu. Oke lanjut, udah paham? Udah paham? Ini nggak lama, ini agak memusingkan. Tadi gue nyari fungsinya juga. Gitu. Ya, selanjutnya selama S ya, S ini 83 itu nanti setelah dibagi dua itu belum nemu nilai 1, operasi pembagian tetap berlangsung ya, operasi pencarian sisa tetap berlangsung. Intinya pokoknya sampai S itu 1 lah gitu, kayak gini nih yang udah gue jelasin. Nah ini 1 sampai S lah, ini S ini 1 gitu, berhenti lah perhitungan itu gitu. Kita coba langsung run ya. Nah ini langsung, loh kok ditambah nilai 1? Ya iya gitu, karena nilai akhir ini kan yang kita operasikan adalah nilai sisa hasil perhitungan, sedangkan S nya sendiri di akhir itu nggak termasuk nilai sisa. Ini 1, ini bukan nilai sisa tapi nilai hasil pembagian, ya kan, nilai hasil pembagian. Nah dan otomatis berapapun pembagiannya ya, kita cari nilai akhir dari pembagian itu adalah 1, ya kan, 1 lah di sini.
begitu. Jadi ketika di print hasilnya akan 11000101 karena ini ditulis dari atas ke bawah. Ibaratnya kalau dicoret begini, lihat dari atas, kalau secara manual ditulis tangan itu kan dari atas, tapi kita kan hasilnya dari bawah kan. Nah ini juga seperti itu. Nanti kita tulisnya hasilnya itu adalah 10100111 begitu. Sampai sini paham? Paham ya. Terus kita lanjut membuat fungsi. Ini nih atribut fungsinya gitu, atribut fungsi yang kita butuhkan gitu, komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat fungsi tentang number ini begitu ya kan. Selanjutnya sebenarnya fungsi ini banyak banget gitu, maksudnya melalui banyak tahapan itu untuk mengerti sampai membuat fungsi sendiri. Itu kalau di materi RStudio itu di semester 3, 4 atau 5 gitu, enggak semester 1 enggak belajar fungsi, terlalu berat ya. Jadi ini ya begitulah. Nah di sini gue buat fungsinya begini. Nah ini gue buat fungsinya biar kita tahu, biar agak gue bisa bahasa Inggris gitu, biar nggak begitu ya biar nggak begitu. Kita tuh pakainya pakai kata bahasa Inggris, dimana 2 itu binary gitu kan. Sebutan-sebutan ini tuh bikin Anda terlihat pintar, anjay, gak sih, bohong. Nah ada binary, ada ternary. Ini gue udah buat binary sama ternary doang gitu. Kita buat secukupnya aja ya, nggak usah dari binary sampai digit ke-9, jangan berurutan, capek ya. Kita lanjut ini aja sesuai kebutuhan soal gitu. Adanya ada yang 5 nih, 2, 3, 5 nih, ada 5 tuh sebutannya apa? 5 quinary gitu buat ya. Kita pakai fungsi else if ya, else if, karena kita kan butuh sebutan-sebutan itu tadi gitu ya kan. Jika yang dibutuhkan, yang ditanyakan quinary ya kan, quinary bener kan tulisannya? Quinary ya, bacanya quinary ya. Quinary itu otomatis pembagiannya adalah 5 itu ya. Paham gitu. Pengen coba gitu. Kita pakai apa itu, novenary gitu. Ini berarti 9 ini sudah 300 soal pakai RStudio ya. Ini ya 30 menit ya, anjay. Tergantung kecepatan mengetik juga gitu, jangan dihilangkan tuh kecepatan mengetiknya, penting untuk mengetik. Sudah ada gini, kita udah nih, gak salah soal salah input, semacam dah pusing. Tulis di konsol aja biar gampang. Lanjut 84. Nah 84 tuh sisanya berapa? 6. Selanjutnya kita tulis 84 ya, dibagi 9 itu bisa 9 itu. Bentar, 84 tuh sisanya berapa? 3. Nah 9, nah udah 1 ya kan, udah 1. Sisanya jangan lupa, nanti sisanya pas udah dapat 1 nulis manualnya, nolnya tidak terinput gitu kan, gak enak ya. Nah ini kan hasilnya, ayo jangan salah loh, 1 0 3 6 ya. Kalau nggak percaya kita run lagi yang ini. 1036 nulisnya ya dari bawah. Oke.
Seperti itu kalkulator tentang penerian ini. Dan gue bakalan menjawab atau menjawab, menghitung 300 soal menggunakan RStudio. Terima kasih. Dadah. Tenang.